Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Anda sekalian, mahasiswa-mahasiswi saya dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1. Untuk hari ini pembahasan kita adalah mengenai jurnal penyesuaian, kemudian ada worksheet dan laporan keuangan. Oke, kita langsung memasuki ke jurnal penyesuaian. Seperti yang sebelumnya kamu dapat materinya. Untuk sistem perusahaan dagang itu sistemnya ada dua, perpetual dan periodik. Maka untuk jurnal penyesuaian juga harus dibuat sistem perpetualnya dan sistem periodik. Sekarang kita bahas mengenai sistem perpetual. Penyesuaian barang dagang pada sistem perpetual tidak perlu dilakukan, namun persediaan yang dicatat sering tidak sesuai dengan hasil inventarisasi. Maka persediaan barang dagang yang ada mungkin lebih kecil dari yang tercatat. Itu penyebabnya mungkin karena ada barang dagang yang hilang ataupun rusak. Sebagai contoh seperti berikut, persediaan barang dagang tercatat pada akun persediaan barang dagang nilainya 15.450. Setelah dihitung ternyata persediaannya hanya 14.750 realnya, berarti lebih kecil dari yang tercatat. Maka perlu dibuat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Itu harga pokok penjualan, nilai selisihnya adalah 700.000, posisi di debit, kemudian kreditnya adalah persediaan barang dagang, nilainya juga 700.000, posisi di kredit. Atau dengan jurnal yang kedua, atau ini juga sama maknanya, yaitu rugi penurunan harga persediaan itu di debit 700.000, kemudian persediaan barang dagang di kredit 700.000. Seperti inilah jurnal penyesuaian untuk sistem perpetual, di mana nilai yang ada lebih kecil dari nilai yang tercatat. Kemudian kita lanjut ke sistem periodik. Untuk sistem periodik itu ada dua cara pendekatannya atau cara pembuatan jurnal penyesuaian persediaan barang dagangnya. Yaitu pertama, membuat jurnal penyesuaian persediaan barang dagang itu dengan pendekatan laba rugi. Dan kedua, dengan pendekatan harga pokok penjualan. Untuk di slide ini kita bahas adalah pendekatan laba rugi. Untuk pendekatan laba rugi itu jurnal penyesuaiannya hanya berdua kali saja. Yaitu yang pertama, jurnal penyesuaiannya untuk persediaan barang dagang awal dan jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang akhir. Untuk persediaan barang dagang awal, itu bunyi jurnal seperti ini. Ikhtisar laba rugi di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Nilai yang dicatat adalah nilai sebesar berapa barang dagang itu di awal. Itu di awal transaksi, misalnya tanggal 1 Januari. Berapa nilainya, nominalnya, misalnya 5 juta, berarti itulah angka 5 juta mengganti yang XX ini. Kemudian pada saat akhir, barang dagang itu dihitung, ternyata nilainya adalah 6 juta. Maka jurnalnya seperti ini. Persediaan barang dagang akhir di debit nilainya 6 juta dan ikhtisar laba rugi di kredit nilainya 6 juta. Nah, di sini keterangannya nilai yang dicatat sebesar persediaan barang dagang akhir. Kemudian kita lanjutkan ke jurnal penyesuaian sistem periodik yang pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan harga pokok penjualan. Itu ada 6 cara langkah-langkahnya. Sebagaimana kalau kita mau hitung harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan, istilahnya HPP atau BPP, kita harus perhitungkan dulu persediaan barang dagang awal, terus ada pembelian, ada beban angkut, ada potongan, ada retur, itu dibuat jurnal penyesuaiannya. Contoh seperti ini. Untuk langkah pertama seperti ikhtisar laba rugi, kita harus perhitungkan dulu barang dagang awalnya. Di sini kita buat kalau yang di jurnal sebelumnya ikhtisar laba rugi di atas, karena dia pakai pendekatan laba rugi kan. Kalau kita pakai pendekatan HPP, berarti untuk persediaan dagang awal itu HPP-nya di atas atau harga pokok penjualannya di atas atau di debit maksudnya posisinya. Kemudian kreditnya adalah persediaan barang dagang awal atau kalimatnya persediaan barang dagang aja boleh. Nilai yang diisi adalah nilai barang dagang awal. Barang dagang itu nilainya di awal berapa angkanya, nominalnya berapa, ini nilai yang diisi. XX ini kita ganti. Kemudian ketika membeli barang itu ada pembelian, ketika dalam perusahaan pasti ada pembelian, maka jika ada pembelian, maka kita buat jurnal penyesuaian seperti ini. HPP atau harga pokok penjualan di debit nilainya berapa nilai pembelian yang dibeli, kemudian pembelian di kredit
pembelian posisi di kredit, buat nominalnya berapa. Kemudian selain pembelian ada beban angkut pembelian, harus diperhitungkan. Nah, jika ada beban angkut pembelian, maka buatlah seperti ini jurnal penyesuaiannya, yaitu HPP di debit, nilainya adalah sebesar berapa beban angkutnya, kemudian kreditnya adalah beban angkut pembelian. Seperti itu. Lanjut kita ke retur. Ketika membeli barang, terkadang kita ada barang tersebut yang tidak sesuai, yang kita kembalikanlah barang tersebut, istilahnya adalah retur. Atau kita dapat potongan harga karena kita membeli barang. Berarti kita buatlah di sini jurnal penyesuaiannya. Nilai yang dicatat adalah sebesar berapa yang diretur atau sebesar berapa yang dipotong harganya. Kemudian kreditnya adalah HPP. Nah, terbalik kan? Kalau yang tadi HPP yang di atas, kalau ini sekarang HPP-nya posisinya di bawah atau di kredit. Kemudian pada saat kita dapat potongan pembelian, nah, itu juga kita catat potongan pembelian posisi di debit, kreditnya adalah HPP. Nah, nilai yang dicatat adalah sebesar yang kita peroleh potongan pembeliannya. Kemudian ada persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir, di situ kita catat nilai sebesar berapa barang dagang itu di akhir setelah dihitung. Jadi kita buat di sini kalimatnya persediaan barang dagang nilai akhirnya berapa, itu posisi di debit, kreditnya adalah HPP, letakkan di kredit. Nilainya ada, angka yang dicatat adalah sebesar yang data persediaan barang dagangnya di akhir. Kemudian ini ada contoh. Seperti ini contohnya. Ini ada neraca saldo. Oke, seperti diketahui urutan siklus akuntansi itu dari transaksi kita buat jurnal. Kemarin kita pernah membahas jurnal. Kalau di perusahaan jasa hanya jurnal umum. Kalau perusahaan dagang ada jurnal khusus. Berarti kita buat jurnal umum, jurnal khusus. Kemudian kita posting ke buku besar. Hasil dari posting itulah dapat neraca saldo. Ini contoh dari soal ini, cuplikan sedikit di neraca saldo itu mengenai barang dagangnya. Karena kalau di neraca saldo itu tidak hanya tentang barang dagang aja, tetapi mulai dari kas, piutang, peralatan, perlengkapan segala macam sampai ke beban-beban. Ini cuplikan tentang barang dagangnya. Di sini persediaan barang dagangnya di awal 5 juta. Kemudian ada pembelian 19 juta, ada beban angkut 2 juta, ada retur pembelian dan potongan harga 1 juta. Kemudian ada potongan pembelian 5 juta. Di sini diketahui di akhir di akhir periode ternyata barang dagangnya ada 6 juta. Maka bagaimanakah jurnal penyesuaian persediaan barang dagangnya dengan menggunakan ikhtisar laba rugi ataupun dengan APP. Seperti ini contohnya. Jawabannya seperti ini. Di sini untuk yang menggunakan laba rugi berarti kalimat di atas ada ikhtisar laba rugi, posisi di debit, kemudian maaf ini kalimat tulisannya masih kurang. Di sini persediaan barang dagang. Nilainya adalah berapa barang dagang di awal. Kemudian kita hanya menjurnal persediaan barang dagang akhirnya yang kedua, yaitu persediaan barang dagang posisinya di debit. Kita terbalik ya, ikhtisar laba rugi yang di kredit. Nilai yang dicatat sebesar berapa nilai barang dagang di akhir periode. Kemudian lanjut kalau untuk sistem periodik seperti ini. Harga pokok penjualan. Kita hitung pertama kita menjurnal barang dagang awalnya, berarti HPP di atas atau harga pokok penjualannya di debit, nilainya ada sebesar berapa barang dagang barang dagangnya di awal. Kemudian kreditnya adalah persediaan barang dagang. Kemudian untuk poin B seperti tadi yang sudah saya jelaskan, HPP untuk ini untuk mencatat pembelian. HPP di atas atau harga pokok penjualan di debit 19 juta, kreditnya adalah pembelian 19 juta. Yang C itu untuk mencatat beban angkut, berarti HPP-nya di kredit 2 juta, beban angkutnya HPP di debit 2 juta, beban angkutnya di kredit 2 juta. Kemudian kalau yang D untuk retur, jika ada retur, kita lihat apakah ada retur sebelumnya. Ada. Returnya adalah 1 juta, berarti kita buat jurnalnya retur yang malah di atas 1 juta, debit kreditnya adalah HPP, nilainya 1 juta. Kemudian kalau untuk potongan juga gitu, ternyata kita dapat potongan lagi 500.000 selain potongan harga. Berarti itu diposisikan di debit 500.000,
kreditnya adalah harga pokok penjualan nilainya 500.000. Untuk persediaan barang dagang akhir sama, ini nilainya HPP di atas, harga pokok penjualan di atas, untuk persediaan barang akhir, persediaan barang dagang akhir di atas, posisi di debit nilai 6 juta, HPP-nya di bawah 6 juta. Kebalikannya ya nak. Kalau untuk barang dagang awal, HPP-nya di atas, persediaannya di bawah. Kalau untuk membuat jurnal penyelesaian barang dagang akhir, berarti barang dagangnya di atas, HPP-nya di bawah. Kita lanjut, kita ke jurnal penyelesaian transaksi lain. Seperti di slide ini disebutkan, selain jurnal penyelesaian perusahaan dagang, jurnal penyesuaian barang dagang, jadi kita juga harus buat jurnal penyesuaian yang lainnya, sama seperti perusahaan jasa. Di situ misalnya ada jurnal penyesuaian untuk biaya dibayar di muka, pemakaian perlengkapan, penyesuaian aset tetap, sama seperti jurnal penyesuaian di perusahaan jasa itu perlu dibuat di luar dari jurnal penyesuaian barang dagang. Jadi kelebihannya perusahaan dagang ya kita harus buat jurnal penyesuaian barang dagangnya juga. Nah, sekarang pembahasan kita ke worksheet. Mudah-mudahan dengan video ini bisa dipahami bagaimana membuat worksheet. Ini di sini kita siapkan dulu kertas kerja atau worksheetnya. Kemudian catat jurnal penyesuaian pada kolom jurnal penyesuaian. Kemudian catat neraca saldo, terus pindahkan. Ini sekadar teori ya, bisa dibaca. Sekarang saya akan bahas tentang bagaimana mengerjakan jurnalnya, worksheetnya. Nah, ini lihat di sini ada contoh. Untuk PT Niaga ini neraca saldonya ada kas, piutang, persediaan sampai laba ditahan. Lanjut kolom berikutnya di sini ada dividen, penjualan, beban administrasi, sehingga totalnya antara debit kredit 827. Nah, ini jurnal penyesuaian. Untuk keterangan lain yang harus kita buat jurnal penyesuaiannya. Contoh di sini perlengkapan kantor yang tersisa. Nah, berarti kita harus buat jurnal penyesuaian untuk perlengkapan kantor. Nah, jadi ini sama seperti perusahaan jasa tentang pemakaian perlengkapan, berarti kita harus buat jurnal penyesuaiannya untuk poin A. Yang B, di sini ada persediaan barang dagang pada akhir bulan September nilainya 215.000. 215.000. Maaf, ini 215 juta ya nak ya. Salah ketik, 215 juta. Nah, jadi gimana buat jurnal penyesuaiannya? Tengok, kita mau pakai pendekatan yang mana. Ini kebetulan kita gunakan sistem perpetual. Periodik. Ya, kalau mau pakai yang laba rugi atau HPP. Nah, di soal yang ini Ibu bahas tentang pakai yang laba rugi aja, ikhtisar laba rugi, tidak menggunakan pendekatan HPP. Kemudian ada penyusutan aset tetap. Nah, ini yang untuk poin C itu sama seperti jurnal perusahaan jasa, ada penyusutan aset. Nah, itu bagaimana jurnal penyesuaiannya. Kita lanjut. Nah, ini bentuk jurnal penyesuaian yang harus dibuat. Yang poin A tadi pemakaian perlengkapan, berarti jurnal seperti ini. Beban perlengkapan berapa yang dipakai. Oke, lihat di sini. Nilai yang di sini nilainya adalah 18 juta. Lihat di sini nilainya 18 juta. Yang saya garis, maaf, garisnya terlalu kena ke tengah, bukan di bawah. Dan nilainya adalah 18 juta. Persediaannya nilainya 18 juta. Jadi sementara perlengkapannya nilainya yang tersisa tinggal 18 juta. Itu tersisa. Kita lihat berapakah perlengkapan sebelumnya. Nah, kita lihat di sini. Perlengkapan sebelumnya nilainya adalah 26 juta. Oke, ini angkanya 26 juta. Mudah-mudahan nampak, nggak usah saya garis lagi ya. Ini 26 juta. Terus kemudian di penyesuaian nilai perlengkapan yang tersisa 18 juta. Kalau sebenarnya perlengkapan itu ada 26 juta, tersisa 18 juta, berarti yang terpakai adalah 8 juta. Jadi yang kita jurnal angkanya adalah sebesar berapa yang terpakai. Di sini 8 juta. Dengan bentuk jurnal penyesuaian seperti ini, beban perlengkapan di debit 8 juta, perlengkapan di kredit 8 juta. Bisa paham ya dari mana 8 juta ini didapat ya. Yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kita lanjut kemudian ke keterangan yang kedua tentang persediaan barang dagang pada akhir bulan September, nilainya 215 juta.
Gimana membuat jurnal penyesuaiannya? Seperti tadi yang saya jelaskan pakai pendekatan laba rugi. Nah, jadi kita buat kalau laba rugi lebih mudah karena kita harus hanya membuat dua aja, yaitu untuk presiden awal sama presiden akhir. Nah, untuk presiden awal di sini kita buat ikhtisar laba rugi. Nah, nilai yang dicatat sebesar berapa barang dagang itu di awal, ya. Nilai di sini adalah 220 juta. Bisa kamu cek lagi nanti di soal sebelumnya. Apakah memang presiden di awal 220 juta? Pasti. Ini adalah nilainya 220 juta. Kemudian kreditnya adalah presiden barang dagang awal. Atau presiden barang dagang aja pun boleh. Nilainya sebesar 220 juta nilai yang dicatat. Kemudian pada akhir, nah, lihat di sini, slide di keterangan ini, presiden barang dagang akhir ternyata diketahui 215 juta. Maka kita harus buat jurnal penyesuaian seperti ini. Presiden barang dagang akhir di debit 219 juta, kreditnya ikhtisar laba rugi. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke keterangan yang C. Lihat keterangan C, maaf. Keterangan yang C di sini penyusutan aset tetap. Nilainya sudah diketahui 2.500.000. Jadi kita nggak perlu hitung lagi berapa nilai penyusutannya. Yang penting nilainya 2.500.000, berarti tinggal buat jurnalnya aja. Nah, di sini jurnalnya beban penyusutan aset tetap 2.500.000, di debit, kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset tetap 2.500.000. Oke, udah semua jurnal penyesuaian ini kita selesaikan, kita buat dari keterangan tadi, maka kita lanjut ke worksheet. Nah, ini worksheetnya. Ini daftar saldo, berarti angka ini diambil dari soal neraca saldo. Nah, lihat di sini, kalau nggak masih bingung. Saya balikkan lagi, back lagi. Mulai dari kas bank 72 juta, piutang utang 80 juta. Ini seluruhnya sampai kemari beban administrasi umum 19 juta, penjualan kredit 310 juta. Ini kita tinggal memindahkan di worksheet. Nah, ini worksheetnya tadi. Pindahkan aja dari soal. Daftar saldonya berapa? Lihat 827 juta tadi kan angkanya sama. Nah, kemudian kita tinggal untuk kolom penyesuaian kita isi. Nah, isinya seperti ini. Tinggal lihat jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Oke, mudah-mudahan nggak bingung ya, saya balik-balikkan slide-nya. Kita balik lagi ke slide jurnal penyesuaian tadi. Oke, kita lihat. Nih. Mundur lagi. Maaf. Malah maju. Kita mundur lagi ke jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat. Penyesuaian pertama, isinya adalah beban perlengkapan di debit, perlengkapan kantor di kredit. Nah, sama-sama beban perlengkapan di debit, perlengkapan kantor di kredit. Nah, lihat jurnal penyesuaiannya seperti apa. Maaf, ini jurnal penyesuaiannya. Lihat bagaimana memindahkan ke worksheet. Nah, ini ada worksheetnya. Beban perlengkapan kantor. Lihat dari atas ke bawah, dari kas sampai beban administrasi umum tadi, tak ada kalimat beban perlengkapan kantor ya kan, Nak? Nah, karena tidak ada, maka kita tulis di bawahnya beban perlengkapan kantor. Letakkan angkanya 8 juta. Maaf, di sini saya potong nolnya, nominalnya dalam ribuan, di situ ada keterangan. Jadi tulisannya cuma 8.000. Kalau 8 juta nanti kolomnya terlalu lebar, nggak cukup nanti slide-nya. Nah, ini 8.000 saya tulis ini 8 juta. Udah. Jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan kantor di debit, kreditnya adalah perlengkapan kantor. Oke, lihat di atas sampai ke bawah. Ternyata ada kalimat perlengkapan kantor, posisi kredit, maka taruhlah nilai 8 jutanya di kredit. Seperti itu. Nah, jurnal penyesuaian kedua, kita balik lagi ya. Lihat apa jurnalnya. Sekarang saya lupa. Oke, di sini ikhtisar laba rugi di debit 220 juta. Kreditnya persediaan barang dagang awal. Kita pindahkan kemari. Tengok di sini, ikhtisar laba rugi dari kas sampai ke beban administrasi umum. Tidak ada kalimat ikhtisar karena tidak ada, kita buat di sini. Ikhtisar laba rugi. Nah, ini dia debit 220 juta. Di debit, kreditnya adalah persediaan barang dagang atau persediaan barang dagang di awal. Oke, di atas ada kalimat persediaan. Berarti inilah persediaan barang dagang awalnya. Nilainya 220 juta di kredit. Ya, karena kita harus buat jurnalnya dua, yang satu menjurnal penyesuaian untuk barang dagang awal, maka kita harus buat jurnal untuk barang dagang akhir. Barang dagang akhir kebalikannya. Lihat lagi.
Nah, barang dagang akhir jurnalnya adalah persediaan barang dagang akhir, posisi di debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Oke, lihat kemari. Lihat dari atas, persediaan barang dagang akhir ada, persediaan barang dagang ada, ini dia, mau di awal di akhir, pokoknya inilah persediaan barang dagangnya, maka kita pindahkan tadi nilainya 215 juta itu di debit. Nah, ini dia. Sementara yang kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Ternyata ikhtisar laba rugi sudah ada di bawah karena kita tadi udah mulai membuat untuk yang jurnal penyusunan barang dagang barang dagang awalnya. Maka tinggal yang kreditnya kita letakkan 215 jutanya di sini. Nah, kemudian jurnal penyusunan yang ketiga itu tentang penyusutan aset tetap. Itu kan jurnalnya berbunyi beban penyusutan aset tetap di debit 2.500.000, kreditnya akumulasi penyusutan aset tetap. Dah. Jadi kita pindahkan dulu yang debitnya. Kalimat debit tadi kan adalah beban penyusutan aset tetap. Lihat kalimat dari kas sampai ke bawah. Nggak ada kalimat beban penyusutan aset tetap ya. Jika tidak ada kalimatnya, baru kita nggak ada kalimatnya berarti tidak ada akunnya atau tidak ada rekening yang ada dari atas sampai ke bawah ini, maka kita buat akun yang baru di bawahnya. Yaitu kita pindahkan di sini beban penyusutan aset tetap kita letakkan di bawah. Kalau di atas ini ada akunnya, kita nggak perlu tulis di bawah. Nah, itu maksudnya harus tulis bawah itu apa, Bu? Yang tulis bawah itu kalau memang di atas tidak ada akunnya, jadi kita buat akunnya di bawah. Contoh kayak tadi beban perlengkapan nggak ada, kita buatlah beban perlengkapannya di bawah. Nah, tadi kan beban penyusutan aset tetap posisi di debit 2.500.000. Nah, kita letakkan di sini angkanya 2.500.000 di kolom penyesuaian. Ya. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan aset tetap. Lihat mulai dari K sampai ke beban administrasi umum, ternyata ada kalimat akumulasi penyusutan aset tetap. Ini dia. Nah, kita letakkanlah 2.500.000 kan tadi posisi di debit. Nah, letakkanlah di debit 7.500.000 di kolom penyesuaian. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke kolom berikutnya, saldo disesuaikan. Nah, ini apa yang mau kita buat di sini? Kita tinggal memindahkan saja. Misal dari daftar saldo sama penyesuaian, kita tinggal menggabungkan. Kalau dia ada kita gabungkan atau kita kurangkan. Contoh misalnya nih isinya seperti ini. Ini terisi saldo yang disesuaikan. Kita tinggal pindahkan kas 72 juta, pindahkan ke saldo penyesuaian 72 juta. Karena di sini nggak ada isinya kan. Kemudian piutang usaha 80, tinggal pindahkan 80. Persediaan 220. Nah, lihat di sini. Persediaan ada 220. Di sini debit ada 215, kredit ada 220. Debit ketemu kredit kita kurangkan. Ada 215 kurang 220. Berarti ada berlebih 5 juta tapi posisi kredit, ya kan? 215 posisi di debit, 215 juta. 220 juta di kredit, berarti lebih besar kita kurangkan ya. Antara 220 dengan 215 juta. Terus di mana angka yang terbesar antara debit dan kredit? Yang besar kan di kredit. Nah, angkanya 220 juta. Berarti yang 5 juta tadi setelah hasil pengurangan ini posisinya adalah kredit karena nilai kredit lebih besar. Sehingga kalau dia posisi kredit 5 juta saldonya pada saat ini di sini persediaannya ternyata posisi debit, kita kurangkan yang 5 juta kredit tadi, hasil pengurangan antara 220 juta dan 215 juta, kurangkanlah dengan 220 juta ini tadi. Sehingga 220 juta kurang 5 juta tetap hasilnya 215. Inilah kenapa di sini letaknya angkanya 215 juta, itulah asal muasalnya. Kita kurangkan dulu ini sama ini, 220 sama 215, berarti saldonya 5 itu posisi kredit, baru kita gabungkan atau kita laga antara daftar saldo dengan penyesuaian. Daftar saldo nilai persediaannya itu di debit 220. Nah, di sini tadi 5 antara penyesuaian kan udah kita buat selisihnya 5 juta di kredit. Berarti kita tinggal mengurangkan 220 kurang 5. Ya, nilainya 215. Posisi tetap di debit. Kenapa di debit? Karena angka yang paling besar kan di debit. Sedang tadi di sini kan setelah dikurangi selisihnya kan 5 juta nilainya. Kan lebih kecil gitu. Lanjut ke perlengkapan kantor. Di sini 26 juta di debit. Kredit 8 juta. Berarti ini kita kurangkan. Karena debit ketemu kredit harus dikurang. Tapi kalau debit ketemu debit kita gabungkan. Atau kredit ketemu kredit kita gabungkan.
kurangkanlah 26 dengan 8. Inilah nilainya 18 juta di debit. Kemudian 170 juta tetap memindahkan. Akumulasi penyusutan, nah lihat di sini. Di sini 34 juta. Sini 2.500.000. Antara daftar saldo penyelesaian itu kolomnya ada angka sama-sama posisi kredit, berarti ditambah, digabungkan. Berarti 34 juta tambah 2.500.000 nilainya 36.500.000. Kemudian utang usaha itu tinggal pindahkan, utang bank juga tinggal pindahkan kemari, modal saham tinggal pindahkan, laba ditahan juga pindahkan jadi 51 juta. Dividen juga pindahkan karena di jurnal di kolom penyusunan nggak ada kan, kosong. Kemudian penjualan juga pindahkan, pembelian juga dipindahkan kemarin jadi tinggal jadi angkanya 150 juta, beban pemasaran 25 juta, beban ADM 19 juta. Nah, kemudian ini juga seperti itu sama, yang di bawah juga kita tinggal pindahkan. Yang ini kita pindahkan aja, nggak usah dikawinkan. Oh, maaf, ini juga seharusnya dipindahkan jadi 5 juta di sini. Bentar, saya kurangkan. Nanti saya kurangkan di saldo di apa ya? Di keterangannya di sini harusnya 5 juta. Kita buat seperti ini. Nanti langsung saya kurangkan saja, saya perbaiki. Nilainya tadi adalah 5 juta. Berarti di sini nggak ada lagi angkanya. Jadi tadi kan kurang. Karena kan kita laga antara 220 dengan 215. Nah, ini 220 kurang 215. Hasilnya adalah 5 juta. Di mana mau kita letakkan 5 juta? Debit kah atau kredit? Di sini harusnya di debit. Kenapa di debit? Karena nilai angka yang besar itu adalah posisi debit. Jadi kita letakkan di sini 5 juta. Seperti ini. Oke. Kemudian kita buat lagi poinnya. Ya, berubah ya 5 juta di sini. Kemudian yang ini beban penyusunan aset tetap 2.500.000. Tinggal pindahkan. Karena ini dirubah, ini berarti hasil angkanya nggak segini lagi. Nanti tolong dihapus ya, dirubah. Intinya dia harus sama, nanti digabungkan antara debit ini dijumlahkan sama kredit dijumlahkan, nilainya sama. Nah, kemudian kita ke kolom laba rugi. Laba rugi ini berarti yang kita pindahkan adalah pendapatan sama beban. Nah, pendapatan itu diperoleh dari penjualan. Kalau di sini hanya penjualan saja, berarti ini tinggal kita pindahkan kemari. Terus beban-beban yang akun yang posisi debit gitu, beban-beban seperti pembelian, beban angkut segala macam kita pindahkan kemari. Contohnya seperti ini. Nah, ini pendapatan 310 untuk penjualannya. Kemudian ada pembelian 190, ada beban pemasaran 25, beban ADM umum 19, ada beban perlengkapan 8. Aduh, itu juga belum dia perbaiki. Oke, kita lihat ini karena terpotong, nanti bakal terpotong slide-nya, maka kita lihat dari sini aja, mudah-mudahan nampak ya nak ya matanya. 5 juta. Jadi ini tadi kita udah kurangkan saldo penyelesaiannya tadi 5 ya. Ini udah nggak ada, kita hapus dulu. Maaf, ini nggak ada, berarti ini 5 juta. Nah, berarti di sini nilainya 5 juta, ini kosong. Nah, berarti ini harusnya 310 ya. Kita kan dijumlahkan ke bawah hanya 310. Oke. Terus lanjut kemari, nilainya tadi 5 juta. Nah, tolong kita gabungkan. Nah, ini hasilnya 249.500, ini udah betul. Nah, ini jumlah antara di kolom debit nilainya 249.500 atau 249.500. Kreditnya 310 juta. Kita kurangkan ini
itu dapatnya laba atau keuntungan. Kenapa untung? Karena lebih besar pendapatan daripada pengeluaran atau beban. Jadi selisihnya itu adalah 60.500.000. Kemudian kita kemari ke yang terakhir, ke posisi keuangan. Ini yang mau dipindahkan adalah semua data yang ada di saldo disesuaikan nih, kolom saldo disesuaikan yang belum dipindahkan ke dari laba rugi. Kalau udah dipindahkan ke laba rugi, angkanya nggak usah lagi dipindahkan ke posisi keuangan, kolom posisi keuangan. Jadi yang belum dipindahkan mulai dari saldo yang datang dari saldo disesuaikan mulai dari kas sampai ke bawah beban penyusunan aset tetap ini, apabila ada yang belum dipindahkan di laba rugi, maka pindahkanlah ke posisi keuangan. Contoh ini tadi, kas 72 juta, pindahkan kemari 72 juta. Oke, saya pindahkan kemari. Ini ya, 72 juta. Mudah-mudahan nampak. Oke, lanjut. Kita kemana lagi? Piutang 80 juta. Lanjut kita ke ini tadi nilainya 215 ya. Ini memang udah bersih, udah kita hitung 215 juta. Lanjut ini tetap 18 juta. Ini tetap 170. Ini 50. Nah, ini tadi 36.500.000. Lanjut 82 yang ini. Ini 200 juta. Ya kalau nggak salah 200 juta ya, saya besarkan dulu ya. Maklumlah kurang nampak lagi. Wah, ini 200 juta ya, 200 juta. 200. Ini 150. Ini 51. Kemudian yang ini karena udah kita pindahkan dividen belum ya. Dividen 25 debit. Nah, ada untuk yang 310 udah dipindahkan, nggak usah kita pindahkan lagi. Lanjut kita ke bawah. Apakah semua udah dipindahkan? Oke, beban perlengkapan sudah, intisar laba rugi udah dipindahkan. Nah, berarti cuma ini yang mau dipindahkan, seperti itu dia. Oke, kalau mau lihat hasilnya bisa di slide berikutnya. Ini dia. Lihat, kan kita tinggal pindahkan ini. Nah, kemudian kita jumlahkan seluruhnya dapatnya 580. Ini 519, kalau nggak salah, kurang jelas nama atas saya. Udah, 580 sama 519, 500. Kan nggak sama debit sama kreditnya. Nah, kalau nggak apa hasil laba tadi kita taruh di posisi yang kecilnya itu di kredit. Nah, kita coba nambahkan laba yang kita peroleh tadi dengan total kreditnya. Apabila dia sama hasilnya dengan debit, berarti benar perhitungan kita. Lihat di sini setelah total kreditnya 519.500.000 itu ditambah dengan 60.500.000 dapat 580 juta. Nah, sama hasilnya dengan total kredit, total debit, maaf, seperti itu. Nah, kita lanjut ke laporan keuangan. Ya, di sini kita buat laporan laba rugi dulu. Dihitung dari sebenarnya laporan keuangan ini kita ngitungnya dari sini. Dari worksheet-nya aja kita lihat. Kita mau buat laporan keuangan berarti tinggal pindahkan yang ada di laba rugi. Di laba rugi ini tinggal pindahkan ke mari berbentuk laporan jadinya. Nah, seperti ini kan ada penjualan 310 juta. Nah, cuman bedanya sedikit di sini kalau di perusahaan dagang karena dia ada barang dagangnya harus kita hitung persediaannya, pembeliannya, istilahnya HPP harus kita hitung berapa HPP-nya, sehingga berapa penjualan dikurang HPP baru dihitung, dikurangi beban-beban barulah dapat laba usaha. Jadi kalau untuk perusahaan jasa kan kita tinggal memindahkan yang data-data yang ada di sini aja, beban-beban yang ada di sini, tinggal mengurangkan. Tapi kalau untuk perusahaan dagang kita nyusun dulu untuk ngitung HPP-nya. Nah, seperti ini. Lihat di sini persediaan 1 Septembernya 220 juta. Kemudian ada pembeliannya 190 juta. Ya kan? Tadi ada pembelian 190 juta itu ditambahkan dapat 410. Di akhir kan diketahui persediaan akhirnya 215 juta. Dikurangkan ini, hasil pengurangannya letakkan kemari. Nah, ini dikurangkan ke persediaan awal. Hasil pengurangannya letakkan kemari. Inilah namanya APP atau harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan. Kuranglah dengan penjualan tadi, dapatlah laba.
Nah, kemudian dikurangi biaya-biaya. Ini kan biaya diketahui ada biaya operasi, sama biaya administrasi. Kurangkanlah dia, dapatlah total biayanya 54.500.000. Berarti laba usahanya 60.500.000. Beban yang dipakai hanya beban yang menyangkut operasional. Ya, untuk ini. Coba lagi sini kan kalau beban itu ada beban perlengkapan, itu nggak masuk. Ya, itu nggak usah dihitung. Beban penyusutan aset tetap juga nggak masuk kan. Yang dimasukkan hanya beban pemasaran, beban administrasi saja. Nah, itu lihat di untuk laporan laba ruginya. Nah, lanjut kita ke laporan ekuitas. Ekuitas seperti ini. Saldo awal nilainya 150 juta. Modal sahamnya di awal. Lihat berapa modal saham di awal. Lihat 150 juta benar. Oke, ini dia angkanya. Kemudian lihat lagi. Lagi yang dihitung. Laba ditahan. Laba ditahan 51 juta di awal. Lihat di sini. 51 juta. Ya, ini dia angkanya. Kemudian apalagi? Ekuitas jumlah seluruhnya digabungkan. Kemudian ada perubahan tambahan setoran modalnya adalah dari laba usaha 60.500.000 letakkan di kolom laba ditahan. Sehingga dikurangin dividen 25 juta. Ada dividennya dikurangin 25 juta. Dan sehingga total ekuitasnya adalah seperti ini. Total laba ditahannya adalah 51 juta ditambah 60.500.000 kurang 25 juta. Karena ini harus dikurangkan. Nah, untuk lihat lebih jelas bisa tengok di neraca. Neracanya ini atau laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ini kita hitung dari kas 72 juta, piutangnya 80, persediaan itu dilihat dari sini bisa. Dari ini 72, 80, 215, perlengkapan ada 18, ada aset tadi 170, kemudian ini ada penyusutan, 36.500.000 dikurangkan dengan aset. Kayak gini seperti bentuk laporannya. 170 kurangkan aset 36.500.000. Dia kan dapatnya 518.500. Kemudian untuk yang ini 82 juta utang usaha, lihat juga dari sini bisa dari worksheet tadi. Worksheet ini fungsinya hanya adalah untuk membantu memudahkan dalam mengerjakan laporan, untuk menyusun laporan. Kalau ada ini kan mudah untuk menyusun laporan. Kayak tadi utang kita lihat, utangnya ada 82, lihat dari sini. Di kolom terakhir ada utang bank 200. Kemudian kita susunnya modal saham tadi ada 150. Untuk laba ditahan dapat 86.500 dari mana? Dari sini. Ini kan laba ditahannya tadi di awal 51 juta, tambahkan 60.500.000 kurangkan 25 karena ada di pengambilan dividen. Maka dapatnya 86.500.000. Setelah digabungkan semuanya nilainya sama antara debit dan kredit di laporan posisi keuangan neraca, dia harus sama. Seperti itu. Sekian penjelasannya, semoga dapat dipahami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.